nanti ya. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang saya belum bisa share screen. Izin Pak, sudah bisa Pak belum Pak? Ya Pak. Ini pertemuan ke-12 ya, betul ya? Ya Pak. Oke. Apa sih, saya mulai ya, apa sih penelitian evaluasi itu bagi apa ya, metode teknik eh, ilmu administrasi ini, ada yang sudah mengetahui ini? Oke, namun sebelum masuk ke materi ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang penelitian komparasi ya. Nah ini penelitian komparasi juga penting dalam menentukan jawaban dari apa yang teman-teman semua tulis gitu ya. Kemudian apa yang bisa diambil dari beberapa hal yang berbeda atau justru sama, tetapi subjek yang kita ambil berbeda. Penelitian komparasi ini sebetulnya dilakukan untuk kita dapat menemukan persamaan dan perbedaan gitu ya, baik itu dari benda, orang, kemudian prosedur kerja dalam kita menentukan ide atau kita mengkritik gitu ya terhadap kelompok, dalam hal ini institusi atau SOP ya, prosedur kerja. Dan kemudian penelitian komparasi ini juga membandingkan persamaan dan perubahan dari setiap peristiwa atau ide. Kemudian yang kedua, penelitian komparasi ini juga ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan lihat penyebabnya gitu ya. Nah, penelitian komprehensif ini berdasarkan hasil observasi kita bedakan menjadi dua. Yang pertama penelitian non hipotesis dan yang kedua penelitian berhipotesis. Nah, dalam penelitian non hipotesis ini peneliti itu mengadakan komparasi status suatu fenomena dengan standar gitu ya. Nah, oleh karenanya sebelum memulai penelitian lapangan, peneliti juga harus memahami gitu ya standar-standar yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Kita melihat SOP satu hal. Nah, saya kemarin diundang oleh imigrasi membahas barangkali perubahan yang sangat signifikan ya dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Ada tiga hal barangkali saya melihat perbedaan yang mendasar, baik itu visa elektronik, kemudian penjamin yang prakerja itu tanpa, lalu kemudian terkait rumah kedua. Ini juga merubah tentunya tatanan atau SOP yang saat ini sudah ada. Nah, artinya kita sudah mengetahui dulu gitu ya ketika kita meneliti suatu hal gitu ya. Kemudian penentuan standar ini dilakukan berdasarkan landasan yang kuat. Misalnya baik itu hukum, peraturan, hasil lokakarya artinya Sebinar gitu ya. Kemudian lain-lainnya. Nah, penting dilakukan jika kita membentuk sebuah kebijakan itu diawali dengan yang namanya konsultasi publik gitu ya.
kalau biasa dilakukan aspirasi gitu ya, atau mungkin di lapangan jika di imigrasi karena banyak UPT yang melaksanakan kebijakan. Nah, ini seharusnya penting dilakukan gitu ya. Memang di dalam kita kaitkan dengan penelitian non hipotesis ini sebetulnya kita melihat atau apa namanya mencari dari aturan-aturan yang sudah standar gitu ya. Nah, ini dijadikan dasar gitu ya dalam melihat satu permasalahan gitu ya. Kemudian penelitian berhipotesis itu artinya berdasarkan analisis data, dan perbedaan antara penelitian yang non hipotesis ini terletak dengan belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti sebelumnya. Nah, ya, barangkali peneliti itu kan belum mempunyai bahan jawaban. Sehingga yang menjadi perhatian bagi peneliti ini kita harus menganalisis gitu ya dari suatu hal yang sudah diperoleh, kemudian diproses dan analisis. Nah, menarik misalnya kita melihat perubahan yang akan dirubah gitu ya, aturan yang sudah ditetapkan oleh konstitusi gitu ya. Nah, tentunya kita harus lihat dulu gitu ya. Kita analisis juga bagaimana sebetulnya perkembangan di masyarakat. Menjadi apa lucu sebetulnya ketika kita menetapkan sebuah kebijakan tetapi tanpa didasari apa namanya analisis yang kuat gitu ya. Nah, tentunya akan berdampak terhadap masyarakat itu dan itu potensi yang tidak baik sebetulnya ketika apa yang dikeluarkan tanpa standar yang apa jelas gitu ya. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan sebetulnya dari mulai kenapa undang-undang itu misalnya harus diawali dengan naskah akademik gitu ya. Nah, naskah akademik itu penting sebetulnya. Justru bukan bicara saat undang-undang itu akan dibuat, tapi pra undang-undang itu dirumuskan, itu sudah dilakukan kajian yang mendalam gitu ya. Nah, sehingga dari dasar naskah akademik itu masuk ke tahapan proses penyusunan. Nah, di dalam kebijakan gitu ya, dalam mengeluarkan kebijakan, kemudian kita menentukan satu apa eh, perumusan masalah gitu, pemecahan masalah. Nah, tentunya kita harus diawali dengan istilah yang namanya penelitian dan itu sangat penting kita lakukan gitu ya. Oke, sudah berubah ya ke penelitian evaluasi. Halo, apa Sudah, saya? Pak. Oke, jelas ya suara saya. Tadi sedikit berhenti. Nah, kemudian penelitian evaluasi ini barangkali bisa kita melihat, kita baca bersama beberapa hal bentuk gitu ya penelitian ini yang apa dimaksudkan, metode-metode survei, eksperimen, kemudian nah apa penelitian evaluasi ini tentunya harus dilakukan secara sistematis gitu ya, baik itu kita menilai waktu, uang, kemudian SDM yang dihabiskan, ini juga barangkali beberapa hal yang perlu di apa menjadi pertimbangan begitu ya. Kemudian apa dalam mengukur sebuah program atau proyek gitu ya. Nah, ini juga harus kita analisis sebelumnya gitu. Nah, jenis penelitian evaluasi terbagi menjadi dua.
evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif gitu ya. Nah, evaluasi formatif ini memperkuat atau meningkatkan objek yang akan dievaluasi, kemudian dari tujuan apa yang kita teliti tentunya akan membantu dalam membentuknya, kemudian melaksanakan program baik melalui teknologi gitu ya, kualitas implementasi dan dalam penilaian konteks organisasi, orang perorangan, prosedur dan input atau yang lain-lainnya. Nah, evaluasi sumatif ini sebaliknya justru akan meneliti terkait dampak ya, efek atau hasil dari beberapa objek gitu ya. Kemudian diringkas dan digambarkan dengan apa yang sudah terjadi dengan melaksanakan program atau dengan teknologi. Nah, ada beberapa kemarin dari tugas dari UTS ya, baik mungkin ada yang menilai dari sistem keimigrasian gitu ya, dari dampak yang sudah dilakukan itu juga bisa dilakukan sebuah penelitian gitu ya. Apakah sudah tepat gitu ya atau tidak. Nah, misalnya bicara evaluasi ini, misalnya kita melihat contoh gitu ya, misalnya apa-apa saja gitu ya yang bisa kita lihat. Nah, ini saya juga melihat dari beberapa PPT yang ada di internet gitu ya. Misalnya kita melihat dari siklus kebijakan publik gitu ya. Dari mulai kita menentukan isu, Anda dulu gitu ya. Kemudian apa yang menjadi policy-nya gitu ya, kebijakannya berdasarkan isu tentunya, kemudian formulasikan gitu ya, planning, kemudian diadaptasi gitu ya, diaplikasikan, dan tentunya terakhir kebijakan itu juga harus evaluasi. Nah, apakah kebijakan itu sudah tepat gitu ya dilakukan, misalnya memberikan manfaat atau tidak? Jangan juga kebijakan yang akan dikeluarkan justru mempersulit gitu ya. Misalnya kemarin ada satu hal yang menarik gitu ya, ketika orang asing yang hadir, yang datang ke kita misalnya sebagai rohaniawan gitu ya. Kemudian di imigrasi ini harus menentukan istilahnya seperti dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu misalnya. Nah, tentunya kita lihat gitu ya, syarat apa nih yang perlu gitu ya. Misalnya Kementerian Agama ingin ditentukan gitu ya berdasarkan. Nah, itu juga justru saya kira akan mempersulit gitu ya. Nah, poin misalnya di dalam Cipta Kerja itu kan prinsipnya kemudahan gitu ya. Nah, barangkali ada salah satu instrumen gitu ya yang bisa dikeluarkan atau produk gitu ya sebagai tanda bahwa orang asing itu terlihat berdasarkan keahliannya gitu ya, tanpa banyak aturan-aturan misalnya harus apa itu justru mempersulit. Nah, kemudian kita melihat dari masalah gitu ya, masalah yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan itu, misalnya kita bedakan atau kita lihat berdasarkan dua hal gitu ya, misalnya baik positif atau negatif gitu ya. Kemudian kita rencanakan gitu ya, evaluasi itu dari beberapa hal gitu ya. Kemudian kita program, kemudian dilakukan implementasi sesuai dengan rencana dan program yang ditentukan gitu ya, sehingga menghasilkan satu program yang tidak berdampak negatif gitu. Nah, ini sebetulnya tujuan penelitian evaluasi ini dilakukan gitu ya. Nah, misalnya dalam melakukan evaluasi, misalnya
kita di kementerian itu nomenklatur evaluasi kan biasanya ada di eh, umumnya ada di sekretariat lah, umum gitu ya. Dan di dalamnya itu biasanya terbagi dua gitu, baik itu program dan kemudian proses monitoring gitu ya. Nah kadang eh, karena saya pernah di program di pelaporan juga, saya di perencanaan anggaran, kita kan bisa melihat sebetulnya dari mulai tujuan yang ditentukan oleh pimpinan gitu ya, oleh kementerian. Kalau sekarang kan kita tidak ada visi misi sebetulnya. Nah, tetapi mengikuti apa yang disebutkan atau dicanangkan oleh presiden. Nah, dari program itu seharusnya kita menentukan apa arah sesuai dengan kebijakan gitu ya. Kemudian dilakukan monitoring gitu ya. Dan kemudian evaluasi secara komprehensif. Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sudah menunjang atau sudah menuju ke arah sana. Nah, karena misalnya kita misalnya apa ya menetapkan misalnya apa sih kebijakan visa lah misalnya elektronik gitu ya. Nah, artinya kan untuk menuju ke sana kita harus menentukan program-program apa yang menunjang kan begitu. Itu sebetulnya menurut saya sampai dengan saat ini di Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya imigrasi itu belum melakukan itu dengan baik sebetulnya. Nah, kita selalu eh, tentunya teman-teman semua ini jika sudah menjadi pegawai gitu ya, kan ukurannya adalah anggaran gitu ya. Misalnya ketika habis digunakan, nah, itu akan satu reward lah, misalnya itu bisa habis. Padahal kita melihat kegiatannya tuh pas atau tidak, sehingga peran evaluasi ini juga menjadi penting gitu ya. Nah, kemudian evaluasi formatif ini ini ada beberapa hal gitu ya. Pertama, penilaian terhadap kebutuhan need assessment ini menentukan siapa yang membutuhkan program, kemudian seberapa besar kebutuhan itu dan apa yang memungkinkan berhasil untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, yang kedua, penilaian evaluabilitas gitu ya. Ini menentukan sebetulnya apakah satu evaluasi itu layak dan bagaimana pemangku kepentingan dapat membentuk kegunaannya gitu ya. Berikutnya ini kan evaluasi formatif itu formal gitu ya sebetulnya. Dan harus dilakukan gitu ya, ukuran-ukuran ini harus dilakukan gitu. Yang ketiga, konseptualitas terstruktur gitu ya. Nah, ini membantu bagi pemangku kepentingan gitu ya untuk mendefinisikan sebetulnya dari program, kemudian teknologi ini artinya program kerja gitu yang bisa dilakukan atau SOP berdasarkan populasi target dan hasil yang mungkin dicapai gitu. Kemudian evaluasi implementasi ini memonitor ketepatan program atau teknologi, kemudian proses evaluasi. Nah, ini bagaimana proses penyampaian program gitu ya, atau prosedur atau SOP yang alternatif. Kemudian evaluasi sumatif ini kita melihat berdasarkan outcome gitu ya, apakah program yang dilakukan atau penelitian yang kita lakukan itu berdampak gitu ya, menyebabkan efek gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi yang secara impact lebih luas dan menilai dampak secara keseluruhan baik yang disengaja atau tidak gitu ya dari program yang ditentukan. Kemudian yang ketiga
keefektifan biaya gitu ya, berdasarkan analis biaya manfaat. Nah, ini juga penting. Kemudian analisis sekunder, nah itu menguji kembali sebetulnya dari apa yang ini biasanya secara empiris ya, ketika kita menentukan data gitu ya, yang menjadi primernya adalah dari subjek yang kita tentukan gitu ya. Nah, ini juga perlu dianalisis. Kemudian meta analisis ini mengintegrasikan estimasi hasil dari beberapa studi kasus untuk sampai pada penilaian keseluruhan atau ringkasan pada pertanyaan evaluasi. Nah, ini ciri penelitian evaluasi. Ini proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku. Kemudian dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir secara sistematis, yaitu memandang maksudnya program gitu yang diteliti, kemudian itu satu kesatuan gitu ya, terdiri atas komponen unsur yang saling berkaitan gitu ya. Nah, ini juga bisa menunjang keberhasilan gitu ya dari objek yang kita evaluasi. Nah, bagi pengawas, nah ini sebetulnya keberhasilan program pembinaan. Nah, kemudian ciri yang berikutnya tentunya menggunakan standar gitu ya, kriteria atau tolok ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi real dari data yang didapat untuk kita ambil sebagai kesimpulan gitu ya. Nah, ini masih di ciri penelitian, kesimpulan atau hasil penelitian ini dipergunakan sebagai masukan gitu ya, atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang sudah ditentukan. Nah, ini harus apa ya, bagi peneliti gitu ya di tugas akhir sebetulnya output yang harus dicapai oleh taruna-taruni semua ini adanya sebuah rekomendasi sebetulnya yang baik gitu ya. Karena ketika kita ambil suatu isu itu kan tentunya harus ada jawaban dari sebuah permasalahan gitu ya. Jangan misalnya khusus hanya membandingkan misalnya atau mengkomparasi. Justru penelitian ini apa namanya harus menjadi jawaban gitu ya dari masalah yang ada gitu ya. Karena tidak akan mungkin kita mengambil satu tema gitu ya atau satu topik lah permasalahan isu tanpa kita tahu sebetulnya tanpa ada jawaban kan sebetulnya itu cuma-cuma gitu ya. Kemudian nah ini agar informasi yang kita dapat gitu ya bisa menggambarkan kondisi real gitu ya secara detail untuk mengetahui bagaimana dari program yang belum terlaksana gitu ya. Maka diperlukan adanya identifikasi terhadap komponen yang selanjutnya melakukan identifikasi yang lebih detail gitu ya, subkomponen, baik identifikasi pada indikator dari program yang dievaluasi. Kemudian berikutnya standar kriteria atau tolok ukur. Nah, ini diterapkan terhadap indikator gitu ya, bagian yang kecil. Biasanya rincian-rincian kegiatan itu ada gitu ya. Jadi ketika nanti kita menyusun sebuah perencanaan, itu kan ada beberapa yang detail gitu ya, yang menjadi kriteria dalam menentukan keberhasilan tujuan gitu ya. Nah, ini penting juga. Dan yang terakhir, penelitian ini harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Ini yang tadi saya sampaikan
harus memunculkan sebuah jawaban gitu ya, rekomendasi. Hampir disertasi misalnya, itu memunculkan, eee argumen baru sebetulnya dari perubahan mendasar dari suatu aturan gitu ya. Itu hampir semuanya bisa memunculkan teori gitu ya, dan kemudian teori itu bisa diterapkan, menjadi, jawaban permasalahan. Banyak sekali misalnya karena, bicara apa, kebijakan itu, barangkali kita sepakat ya itu dinamis gitu ya berdasarkan perkembangan, zaman. Nah, kita juga tidak akan mungkin menutup diri ketika pandemi ini, muncul, ke Indonesia, artinya harus ada beberapa kebijakan yang kita, stop gitu, misalnya kita rubah justru, dan kemudian, kita kita tentukan, syarat-syarat baru gitu misalnya. Imigrasi itu di bidang keimigrasian paling tidak mengeluarkan 2 ya kalau tidak salah, 2 kebijakan dari mulai masa pandemi, kemudian, normal gitu ya. Di bidang pemasyarakatan ada 3 tuh aturan-aturan masa pandemi ini. Nah, ada pertanyaan misalnya dari sebuah, eee permasalahan yang justru, eee, kita dapatkan jawabannya pada saat pandemi ini gitu. Misalnya ketika saya ambil contoh, ketika sidang, majelis, pengawas, notaris di daerah misalnya. Kita melihat, karakteristik di Indonesia ini kan, negara kepulauan ya, mungkin berbeda, bandingannya dengan beberapa negara lain gitu ya. Nah, ketika kita tentukan, sidang yang dilakukan terhadap notaris yang, notabene-nya bermasalah, yang biasanya harus dihadiri secara langsung gitu ya, mungkin berbudget cukup tinggi, kemudian, eee, apa, eee, dia harus, taruhlah di Sumba lah gitu ya, kemudian ke NTB. Nah, justru, pada masa pandemi ini kita berikan ruang gitu bahwa sidang ini, dilakukan, melalui elektronik. Saya sebetulnya, agak berdebat dengan, pengurus ikatan notaris gitu ya. Ini harus opsional gitu misalnya, permasalahan itu. Jadi ketika pandemi saja saya bilang, eee, saya contohkan Kementerian, apa, Keuangan gitu ya, justru sudah menginventarisasi gitu ya, eee, untuk pegawai untuk menerapkan namanya flexible working space gitu ya. Jadi, ya WFH saja gitu bisa ditentukan. Nah, misalnya kalau di kita ini di imigrasi, sudah ditentukan namanya analis keimigrasian misalnya. Nah, kalau memang beberapa tusi yang dilakukan misalnya menganalisis yang sebetulnya tidak perlu ada di ruangan, kan seharusnya, itu bisa dilakukan. Nah, sebetulnya dari satu masalah ketika kita ambil karena ini dinamis, tidak mungkin juga, undang-undang imigrasi yang, eee, ditetapkan pada 2011 ya kalau tidak salah. Ya 2011, nah ini kan sudah 10 tahun gitu, kan tidak akan mungkin terus-menerus. Nah, saya melihat misalnya, aturan di bidang apa ya, yang sudah lama gitu ya, tetapi, belum ada, respon sebetulnya dari, eee, pemrakasa gitu, misalnya dari bidang, kenotariatan lah misalnya, tapi itu sih baru ya 2014 atau siapa ya, yang seharusnya, melihat gitu ya, itu evaluasi itu harus, terus dilakukan gitu ya. Bagaimana, yang sudah, baik, dilakukan masyarakat gitu ya, berdasarkan prosedur yang ada di aturan itu, kemudian, dampak apa. Nah ini, berdasarkan ini seharusnya harus dilakukan secara baik gitu ya.
dan dilakukan terus-menerus. Kemudian ini kelebihan penelitian evaluasi tentunya berguna sekali dalam pengambilan keputusan karena dilakukan tadi yang cukup struktur ya, sistematis. Kemudian memberikan wawasan tentang satu program beserta operasi yang baru. Kemudian memberikan pelayanan yang lebih baik, mengkaji ketercapaian tujuan dan target, kemudian memiliki kegunaan sebagai perencanaan strategis masa depan, kemudian membangun kapasitas, berikutnya riset ini karena evaluasi itu kan tentunya memberikan penilaian gitu ya, baik atau buruk, atau harus diganti atau dihilangkan misalnya. Nah, saya ambil contoh begini, ketika sistem pembayaran melalui payment gateway gitu ya di Kementerian Hukum dan HAM yang sudah dilakukan oleh imigrasi dan menimbulkan permasalahan kan justru itu dicabut gitu ya, dan tidak dilakukan lagi. Nah, itu contoh yang diberikan evaluasi yang harusnya justru hilang gitu atau diganti teknologi baru. Kemudian memahami program secara praktek gitu, intervensi dan inisiatif karena evaluasi ini kan menyeluruh. Gitu ya. Kemudian meningkatkan manajemen dan efektivitas organisasi. Gitu ya. Kemudian memotivasi agar menjadi lebih baik. Ya, ini yang paling penting ya. Kemudian kekurangan penelitian evaluasi ini tentunya perannya menjadi berbeda-beda ya penelitian ini. Barangkali ini wajar dilakukan karena objeknya yang ditentukan kan berbeda-beda. Kemudian memungkinkan terjadinya konflik kepentingan pasti karena lebih bukan subjektif sebetulnya karena tujuan gitu ya. Nah, itulah kenapa peneliti itu harus netral gitu ya. Di ruang akademik ini kita boleh mengkritisi bebas, kita mengkritisi kebijakan-kebijakan gitu ya, masalah-masalah memungkinkan terjadi kepalsuan barangkali ya ini ya perlu didiskusikan lagi itu hal itu. Kemudian seringkali menggunakan standar yang sewenang-wenang karena berdasarkan ini biasanya akan beginilah bicara omnibus law itu kan boleh dikatakan sewenang-wenang gitu ya, merangkum kemudian merubah itu kan dinilai beberapa pengamat juga menimbulkan permasalahan. Itu yang dimaksud dengan seringkali menggunakan standar yang sewenang-wenang. Nah, kemudian ini sebetulnya saya mengambil dari pengolahan data dalam metode dan teknik di bidang hukum gitu ya. Ini bisa dijadikan komparasi sebetulnya dalam melakukan pengolahan fakta sosial. Kenapa? Karena di bidang hukum secara empiris gitu ya. Ini dalam praktik ini sama dengan ilmu sosial gitu ya. Dalam mengelompokkan data gitu sesuai jenis, kemudian terhadap data yang dikelompokkan diklasifikasi baik itu tingkah laku gitu ya. Kemudian keberlakuan aturan. Kemudian langkah kedua ketentuan secara normatif gitu ya. Berdasarkan sanksi, kewajiban gitu ya, profesional. Nah, ini barangkali dalam melakukan pengolahan data yang sifatnya secara empiris itu bisa dilakukan sesuai dengan ilmu-ilmu sosial. Dan di administrasi, baik pengelompokan data jenis yang kita ambil, ini bisa sesuai dengan yang ada di prodi hukum juga gitu ya. Nah,
Kemudian eh, ini pendekatan kuantitatifnya gitu ya, dari mulai deskriptif gitu ya. Kemudian dalam menentukan sampel itu harus cermat, kemudian deduktif, induktif, eh, berpijak terhadap teori konsep yang baku, gitu ya. Kemudian mengandalkan pada pengukuran yang menekankan pada angka-angka. Ya, ini kuantitatif. Kemudian variabel sejak awal sudah ada, gitu ya, variabel yang sebelumnya kita pelajari ya dalam menentukan isu. Kemudian dapat di generalisir, kemudian menggunakan kuesioner lebih tertutup ya, terhadap pendekatan kuantitatif ini. Kemudian kualitatif, kalau tadi deduktif, induktif ya, ini kemudian lebih mengeksplor gitu ya, deskriptif. Kemudian penggunaan teorinya terbatas dan variabel ditemukan setelah berjalannya pengolahan data. Ini kualitatif. Kemudian terhadap kasus tertentu gitu. Kemudian adanya pedoman atau panduan terhadap wawancara yang akan ditentukan. Kemudian, nah ini saya ambil juga dari perbedaan ya dari perspektif substansi, kemudian kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Gitu ya. Ini kita bisa lihat dari mulai masalah yang ditentukan, kemudian cara menentukan hipotesis, gitu ya, variabelnya, teknik sampling, cara pengumpulan, kemudian materi instrumennya, bagaimana proses pencatatan, kemudian pendekatan pengolahan data, tahap pengolahan data, analisis, kemudian diskusi dan kesimpulan. Nah, ini saya ambil perbandingan ini berdasarkan ilmu atau prodi hukum gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya ini materi tambahan saja karena hari ini hanya evaluasi gitu ya. Tapi barangkali terhadap ilmu ini bisa dilihat komparasi dan perbedaannya. Karena bicara empiris, saya katakan tadi itu ilmu yang sosial dan bisa digunakan juga dalam ilmu administrasi. Nah, ini teknik triangulasi gitu ya. Ini sebetulnya teknik pengolahan data yang di prodi hukum gitu ya. Saya kira cukup menarik ini teknik ini dalam teman-teman semua menentukan atau mengungkap data gitu ya berdasarkan teknik ini. Nah, jadi teknik ini prinsipnya memeriksa keabsahan data gitu ya, dengan memanfaatkan sesuatu yang lain gitu ya di luar data yang sudah ada gitu ya berdasarkan pembanding gitu ya terhadap data yang kita lakukan pengujian gitu ya, harus kredibel jelas sebuah data itu. Nah, kita lihat dari sumbernya, kemudian caranya berdasarkan waktu itu sangat penting juga. Nah, ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik yang beda-beda gitu ya, dari mulai wawancara, kemudian observasi berdasarkan dokumen. Nah, ini prinsipnya mengecek kebenaran yang data yang kita ambil gitu ya, sehingga lebih efektif dan lebih kredibel ya datanya. Nah, kita lihat tadi kita kelompokkan menjadi 3, baik itu sumber yang diperoleh. Nah, kita kan cek dari beberapa sumber nih. Nah, kemudian secara teknik, kita menggunakan teknik yang berbeda. Nah, dan secara waktu, nah ini kan dicek ulang lah terhadap data ini dari mulai terjadinya kapan gitu ya. Nah, ini juga penting ini dalam mengecek keabsahan atau kebenaran data. Kemudian analisis data barangkali
Ini umum ya, dari mulai proses mencari, kemudian menyusun secara sistematis, kemudian apa ya, diambil gitu ya dari wawancara, mungkin catatan lapangan, kemudian dokumen. Nah, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori gitu ya, menjabarkan ke unit-unit, menyusun polanya, mana yang penting yang akan dipelajari. Kan kita tidak akan mungkin juga ketika mengambil data semuanya dimasukkan gitu ya. Kan kita harus olah itu. Nah, setelah kita klasifikasi justru kita harus olah juga gitu ya datanya. Nah, ini adalah analisis data yang ini biasa juga dilakukan di teori prodi hukum gitu ya. Tentunya teman-teman akan melihat perbedaan dari beberapa catatan atau studi yang pernah diambil oleh senior terdahulu gitu ya. Nah, sebetulnya saya tunjukkan ini untuk lebih melihat perbedaan. Nah, terkadang cara di dalam yang ada kan kita melihat secara sosial. Misalnya saya ini bicara ilmu hukum, tetapi materi yang saya ambil lebih kepada impact masyarakat gitu ya, sosial. Nah, saya ambil itu dari ilmu perbankan misalnya. Nah, itu saya melihat data, cara mengolahnya. Nah, menarik sebetulnya untuk dibaca dan dipelajari. Kemudian ini dalam menyimpulkan data sebetulnya, analisis SIN juga sebetulnya digunakan di prodi hukum. Nah, ini penafsiran saya kira umum, ini tidak hanya di prodi hukum ya, dari mulai koherensi, konsistensi di dalam analisis data, kemudian kita mengungkapkan namanya perspektif gitu ya, dari sesuatu data yang kita ambil. Oke, demikian barangkali yang saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada diskusi kita diskusikan. Mohon izin Bapak, izin bertanya. Izin untuk metode triangulasi tersebut apakah bisa digunakan hanya untuk kualitatif atau bisa digunakan pada kuantitatif juga, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik. Apakah teknik itu bisa dilakukan terhadap kedua hal? Ya, itu bisa dilakukan karena kita menentukan pilihan baik itu waktu, kemudian tempat gitu ya, dan subjek yang ditentukan. Nah, ini kita tinggal terapkan gitu ya berdasarkan pendekatan yang kita ambil. Nah, saya kira tidak ada permasalahan itu. Oke, ada lagi? Izin Pak, izin bertanya mengenai evaluasi formatif. Menurut PPT yang tadi Bapak sudah bacakan, bahwa formatif itu memperkuat atau meningkatkan objek. Kurang lebih seperti itu, namun yang ingin saya tanyakan, maksudnya memperkuat atau meningkatkan itu bagaimana Pak? Izin penjelasannya dan contohnya bagaimana? Saya terima kasih Pak. Oke, baik. Terhadap penelitian tadi apa? Memperkuat ya, formalis. Sebentar ya. Halo.
Ya, eh, sorry diulangi ya tadi. Eh, terhad- Ya, Pak. ya, eh, tadi yang bertanya siapa ya? Izin Purnaya Silaban, Pak. Siap silakan. Terhadap evaluasi informatif, Siap, Pak. formatif, sorry ya, formatif, yang mana ya tadi ya? Izin Pak, penjelasan mengenai memperkuat atau meningkatkan objek. Memperkuat atau meningkatkan objek. Yang mana ya? Penilaian. Karena evaluasi formatif di sini ada 5 hal gitu ya, dari mulai kebutuhan, evaluabilitas, kemudian konseptual, implementasi, dan proses. Yang mana ya? Izin Bapak, kalau tidak salah yang tadi yang awalnya, Pak, yang paling pertama, penjelasan mengenai jenis penelitian evaluasi. Yang jenis penelitian. Yang kebutuhan ya. Itu kan need assessment. Nah, ini menentukan siapa yang membutuhkan program, kemudian seberapa besar kebutuhan itu, dan apa yang memungkinkan atau menunjukkan kemungkinan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan itu. Yang itu. Izin bukan, Pak. Yang penjelasan dari evaluasi formatif itu untuk memperkuat atau meningkatkan objek yang dievaluasi, membantu dengan membentuknya dengan memeriksa pelaksanaan program atau peningkatan teknologi, kualitas implementasi, prosedur, dan lain sebagainya. Oke, sorry. Maksudnya dalam jenis pembedaan ya, baik pertama evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Saya kira jenis evaluasinya. Nah, ini kan sebetulnya prinsipnya dalam melakukan evaluasi secara formal gitu ya, formatif. Ini kan kita melihat atau memeriksa SOP. Kalau contoh kita ambil SOP misalnya yang sudah kita lakukan atau dilakukan. Nah, ini kan bisa saja dilakukan dalam bentuk teknologi, misalnya secara online, atau misalnya contoh konkret mungkin antrian paspor secara online. Misalnya ada beberapa UPT yang menerapkan menerapkan antrian melalui handphone gitu ya misalnya. Nah, saya kira tentunya dalam melakukan evaluasi itu gitu ya, pemakaian teknologinya, kemudian dalam kualitas implementasinya kan kita bisa melihat gitu ya. Kita evaluasi baik itu dari secara institusinya, kemudian personilnya, dan prosedur gitu ya. Karena ada beberapa yang barangkali tidak umum gitu ya, tidak nasional, maksudnya tidak sama antara UPT 1, UPT UPT yang lain gitu ya. Nah, kita melakukan evaluasi terhadap hal itu, baik itu prosedurnya, kemudian institusinya, dan apa yang menjadi input kita terhadap hal itu. Nah, ini barangkali evaluasi ini menjadi penting dilakukan karena akan memperkuat bukan evaluasi SOP ya, tentunya akan memperbaiki lah istilahnya ya, sehingga saya sampaikan tadi, nah ini lebih memperkuat terhadap objek yang kita evaluasi. Itu maksudnya. Ada lagi pandangan? Izin bertanya, Pak. Ya. Izin Erza absen 8, izin bertanya, Pak. Oh ya, oke, sorry ya.
Sebentar. Erda dulu tadi ya? Ya, silakan. Siap. Izin Pak, saya mau memastikan, saya kan mengkaji tentang evaluasi kebijakan I-24/7 Interpol itu Pak. Apakah itu termasuk ke penelitian evaluasi formatif? Terus kemudian bagaimana triangulasinya nanti Pak? Karena menyangkut instansi lain. Terima kasih Pak. Oke. Sebentar ya. Mohon maaf ya. Aduh, ada banyak gangguannya. Saya lagi fokus menyusun implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ada implementasinya melalui peraturan pemerintah. Nah, bisa dibayangkan dari PP itu seluruh KL ada delegasinya kan. Nah, kalau di Kumham itu ada dari imigrasi yang tadi saya sebutkan 3 hal itu, kemudian dari Dijen AHU. Nah, kita menjadi melakukan harmonisasi sebanyak 140 peraturan menteri gitu ya, lembaga KL yang lain dalam rentan waktu 1 minggu. Nah, dan ini belum selesai, khususnya yang ada di Kumham gitu ya. Jadi mohon maaf ada banyak gangguan dan saya banyak menggeser jadwal. Oke, saya ulangi lagi tadi pertanyaan yang dari Erja ya. Nah, apakah penelitian yang dilakukan terhadap evaluasi ini masuk dalam kategori formatif atau sumatif? Nah, pertama kita harus memahami dulu, gitu ya. Kalau sumatif ini barangkali lebih kepada outcome, kemudian impact, gitu ya, terhadap tadi kalau bicara evaluasi terhadap perjanjian ya, siapa Erja ya? Ya, nah ini kategorisasinya barangkali lebih terhadap hasil yang sudah dilakukan, saya kira. Jadi kalau membandingkan terhadap formatif, kita bisa kita kategorikan gitu ya, itu terhadap kebutuhan, kemudian kepentingan gitu ya, lebih kepada kebutuhan struktur, implementasi dan proses. Itu ya barangkali ya, lebih karena itu evaluasi terhadap perjanjian yang sudah dilakukan sehingga masuk dalam kategori sumatif gitu ya. Ada lagi? Izin Pak. Ya. Izin bertanya Pak, absen 13 Pak. Dari Fernando Pak. Ini sudah ada yang raise hand 4 orang, jadi saya kira mungkin karena waktu saya selesaikan di 4 pertanyaan ini ya. Oke, Fernando. Ya, Pak, izin bertanya Pak terkait informasi terkait untuk dosen pembimbing Pak dan juga untuk penulisan. Terima kasih Pak. Ya, oke. Saya sudah diskusi karena ternyata belum ada kejelasan dari Politeknik, jadi prodi hukum juga sama, dan saya juga belum bisa menjawab itu. Nah, kemarin yang pernah disampaikan oleh Pak Ridwan itu barangkali yang sementara yang memungkinkan menjadi pola ya. Nah, itu mungkin yang dipersiapkan gitu karena belum ada gitu ya. Saya juga belum ada informasi. Nanti kalau ada mungkin lebih cepat saya akan infokan ke sekretaris ya atau langsung ke ketua kelas ya. Ya Pak. Izin Pak untuk UAS nanti bagaimana Pak? Kalau UAS saya kira masih ada pertemuan berikutnya. Nah, nanti saya infokan. Nah, kalau perbedaan dengan UTS gitu ya. UTS kan kemarin sudah berdasarkan desain penelitian. Nah,
barangkali yang UAS lebih kategorinya lebih banyak lah gitu ya yang dipersiapkan. Tetapi itu lanjutan dari UTS. Nah, saya khawatir kalau memang sudah dipersiapkan, seharusnya bisa ya. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Rido ya belum ya tadi? Izin bertanya Pak. Gimana Rido? Izin, nama Emerido Saputra Utama, absen 19 Pak. Izin bertanya Pak, apakah dimungkinkan pada suatu penelitian evaluasi memiliki dua jenis Pak dalam suatu penelitian? Jadi sudah merangkup penelitian evaluasi secara sumatif dan formatif Pak. Contohnya gimana? Semisal evaluasi kebijakan manajemen sumber daya manusia pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang, Pak. Di sana mengevaluasi yang pertama evaluasi pelaksanaannya, kemudian yang secara formatif, lalu secara sumatifnya evaluasi terkait pelaksanaan rotasi manajemen sumber daya tersebut, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Ya, mungkin begini. Kita tentunya harus menentukan dulu gitu ya tujuan penelitian evaluatif itu yang akan kita ambil. Itu kan terhadap pembedaan gitu ya. Nah, tentunya bicara kebijakan, pertama kalau sudah ada, nah itu pasti akan melakukan satu kebutuhan dalam perubahan kan begitu. Kemudian satu lagi kita akan melihat dari dampak gitu. Nah, mungkin akan lebih spesifik, lebih bagus gitu ya. Kalau kita hanya menilai terhadap kebutuhan dari satu perubahan atau regulasi yang baru gitu misalnya. Kemudian terhadap dampak gitu ya. Nah, saya kira juga akan lebih baik ketika lebih fokus terhadap impact gitu ya. Kan kita akan menentukan judul gitu ya atau isu terhadap istilahnya implementasi kemudian apa. Dibanding kita akan mengambil itu banyak. Nah, mungkin direkomendasi tentunya bisa juga ketika kita sudah menentukan dampak implementasi secara sumatif misalnya tadi seperti yang Erza itu, kemudian kita memberikan satu rekomendasi dalam bentuk kebutuhan baru dalam membentuk satu regulasi. Nah, dalam menentukan penelitian saya kira akan lebih fokus kita mengambil satu objek gitu ya. Nah, itu juga banyak barangkali saya kira. Oke, ada lagi? Terima kasih Bapak. Saya kira Gede Maha tadi sudah ya. Oke, saya mohon maaf untuk pertemuan ini saya cukupkan. Berikutnya juga saya akan lanjut ke kelas berikutnya di pukul 2 ini. Dan saya harus lanjut membahas kebijakan Dijen AHU gitu ya. Yang harus saya selesaikan juga sampai dengan besok gitu. Saya kira begitu ya pengertiannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini.